Film ini tuh bakal banyak menceritakan kisah Jim, bocah introvert yang di awal film dia ini lagi mengasah pedangnya. Lagi asik-asik diasah tuh pedangnya ya. Orang tuanya tuh dateng lalu menggerebek aksinya Jim ini cuy. Awal filmnya aja udah begini banget ya kan. Lanjut aja lah ya. Jadi, si Jim ini tuh punya sahabat, yaitu ada Chris, ada Kevin, lalu ada Paul, dan ini dia nih, si Stifler. Tokoh ini ikonik banget dan paling legendaris lah di American Pie. Pokoknya, mereka-mereka inilah yang bakal mewarnai jalan cerita di film ini cuy. Singkat cerita, si Stifler ini tuh lagi ngadain pesta di rumahnya. Jadi mereka ini pada ngumpul. Nah kebetulan emang si Kevin ini tuh udah punya pacar dari awal film. Jadi dia lebih sibuk lah sama ceweknya ya kan. Jadi tinggal Jim sendirian doang nih berjuang buat mendapatkan lobang kenikmatan cuy. Dia pun gak tahu malu ya. Dia tuh maju sendirian ngedeketin si Nadia, cewek idaman sekolah mereka cuy. Yang sudah tentu masih kalah jauh. Beda kayak teman-teman yang lain, Chris lebih memilih bermain di dalam mobil. Dan si Kevin, sudah lah ya. Nah singkat cerita, pas si Kevin ini udah muncrat gitu ya kan, cairan masa depannya dia tuh dibuanglah di gelas bir. Nah kelar si Kevin sama ceweknya, lanjutlah si Stifler yang menggandeng cewek imut buat digenjot gitu kan. Biar menambah gairah dan kekuatan, si Stifler pun meminum bir yang udah dicampur sama cairan masa depannya Kevin cuy. Dia muntah-muntah dong. Kevin pun cuma ketawa-tawa doang ngeliat si Stifler. Aduh, Stifler. Singkat cerita mereka semua nih pada kecewa kan. Jim, Kevin, Chris, sama Stifler pokoknya pada kecewa lah. Dan tiba-tiba teman mereka si Sherman yang bentukannya kayak begini nih, keluar kamar sama cewek cuy. Gila. Sherman pun berjalan dan menyombongkan diri di depan mereka-mereka nih yang cupu-cupu ini cuy. Nah karena kejadian ini, Kevin pun mempunyai ide untuk melakukan challenge kepada mereka berempat untuk harus bisa nih menggenjot cewek sebelum mereka lulus. Wow. We all get laid before we graduate. Jadi selanjutnya, mereka pada gencar tuh melakukan berbagai cara untuk mendapatkan lobang kenikmatan. Dari kencan online, Kevin merayu pacarnya, pokoknya pada berusaha keras lah ya. Tiba-tiba, si Stifler ini memanggil mereka dan ngasih tahu kalau si Chris yang berbadan besar dan keras ternyata bergabung di dalam paduan suara cuy. Bagi mereka, gabung paduan suara ini hanyalah untuk orang-orang lemah. Your balls reattached. Hey, keep it down, dude. What the fuck? Tapi, Chris punya pemikiran yang berbeda cuy. Dia sengaja gabung paduan suara karena di sana ada cewek yang dia incer. Sedap, gue demen nih caranya. Lanjut ya, karena si Jim ini ketahuan lagi nonton film bercocok tanam di awal tuh ya, makanya bapaknya ini perhatian banget sama perkembangan anaknya. Dia beliin tuh majalah pertanian dan segala perlengkapannya lah supaya Jim ini perkembangannya terarah cuy. Bapaknya Jim ini orang tua idaman banget lah pokoknya ya. Hey, big boy. Safer than a tube sock. Okay. Nah, si Kevin sampai minta tolong lah ke alumni di sekolahnya untuk ngajarin dia gimana caranya mendapatkan cewek dan mendapatkan lubang kenikmatan. Akhirnya dia diwarisi sebuah kitab nih ya, yang secara turun-temurun digunakan sama para senior-senior di sekolah itu buat mendapatkan lubang kenikmatan cuy. Di sisi lain, si Chris udah mulai nih deket sama cewek cakep di paduan suara itu cuy. Oh iya, cewek ini namanya Heather. Bahkan ya, si Heather ini terang-terangan bilang kalau dia nih suka sama Chris. Tapi, feeling dia nih agak gak enak sebenarnya karena ngelihat kelakuannya Stifler yang ngecengin si Chris dengan kayak begini nih. Sedangkan si Jim nih ya, mengobok-ngobok kue pie yang dibuat ibunya cuy. Dan ketahuan lah sama bapaknya. Aduh. Makanya bapaknya Jim pun langsung tuh memberikan bimbingan konseling lah buat anaknya yang kayak ini mulai hilang arah lah pokoknya lah. Jim. Jim, I want to talk about masturbation.
Bagaikan durian runtuh, pas di sekolah, si Nadia, cewek idamannya Jim ini tuh minta untuk diajarin cuy. Bahkan, si Nadia pun menawarkan diri untuk dia deh yang nyamperin ke rumahnya Jim. Si Stifler pun udah ngegas aja tuh kan. Wah kacau juga ya si Stifler ini cuy. Si Kevin malah punya ide yang lebih konyol lagi. Yaitu, dia minta si Jim ini untuk live streaming saat si Nadia ganti baju di kamarnya Jim cuy. Walaupun awalnya ragu-ragu, Jim pun kalah suara dan mengiyakan ide dari teman-teman konyolnya. Singkat cerita, Nadia pun udah datang lah di rumahnya Jim dan teman-temannya pun udah bersiap nih nyantai ngeliat gunung kembar yang akan mereka lihat cuy. Do you mind? No, not at all. Please, Sedangkan Jim pun berlari secepat kilat ke rumahnya Kevin untuk nobar sama Kevin dan Paul. Nah ternyata si Nadia ini tuh nggak langsung buka baju cuy, tapi dia menggerayangi badannya sendiri. Makanya si Kevin pun langsung tuh nyuruh si Jim buat pulang terus menggenjot si Nadia. Jim pun langsung lari-lari tuh dia ngebut dan balik lagi ke rumahnya. Pas di depan pintu kamarnya, si Kevin ditelepon lah sama si Sherman. Kalau ternyata si Nadia ini tuh live streaming bukan ke mereka-mereka doang, tapi ke semua anak-anak di sekolah cuy. Gila. Pas masuk ke kamarnya, Nadia yang gak tahu lagi ditonton satu sekolah pun mengajak Jim untuk bercocok tanam. Jim yang belum punya pengalaman sama sekali tentu gelagapan dan bingung dong harus gimana nih. Dan sampailah Jim ini muncrat duluan dong. Aduh. Jadi dia gak menggenjot si Nadia, cuma dielus-elus doang. Keluar. Makanya besok di sekolah dia langsung dicengin tuh, udahlah dia live stream satu sekolah, terus dia gampang muncrat lagi ya kan. Aduh. Tapi ada satu cewek nih, yaitu si Michelle, yang dia nih kayaknya sih polos banget ya. Jadi dia nih nggak tahu lah kalau Jim itu abis live streaming sama Nadia. You seriously wanna go with me? Sedangkan si Chris dan Heather makin rumit aja lah hubungan mereka. Karena si Chris ini diminta harus milih nih mau jadi atlet atau jadi paduan suara. Singkat cerita, si Stifler ini kesel lah sama si Paul. Makanya si Paul dikerjain lah sama Stifler. Dia dikasih obat, terus si Paul pun jadi mules-mules lah ya kan perutnya. Pas dia lagi mules-mules, si Stifler pun nyuruh dia buat masuk ke kamar mandi. Yang ternyata itu adalah kamar mandinya cewek cuy. Nah dia keluarin tuh mulus-mulus dia di depan cewek-cewek ini cuy. Pas dia keluar dari kamar mandi, dia udah disambut cuy sama cewek-cewek dan si Stifler. Emang parah ya dia kalau ngerjain orang. Kita balik ke Chris sama Heather nih ya. Akhirnya Chris pun lebih memilih Heather, cewek yang dia suka, daripada jadi atlet. Dia lari tuh ngejar si Heather dan menjadi paduan suara cuy. Dia pun gak peduli lah dibilang penyuka batang sama teman-temannya. Yang penting dapet lobang kenikmatan. Lanjut ya. Sebelum hari kelulusan biasanya kan pasti ada pesta dansa ya kan. Jadi mereka-mereka nih pada bersiap lah dan bawa gandengannya masing-masing. Si Kevin, Jim, sama Chris. Kecuali si Paul lah pokoknya. Nah di tengah-tengah pesta terbongkar lah kalau si Sherman ternyata ini tuh bukan menggenjot cewek yang tadi. Dia tuh cuma bohong aja supaya terlihat keren. Bahkan dia pun ngompol. Adeh, Sherman. Singkat cerita, setelah dari pesta dansa mereka pun lanjut ke rumahnya Stifler. Jadi si Stifler itu memang doyan bikin pesta cuy. Nah di sini mereka udah pada misah lah. Kevin sama ceweknya di kamar. You guys are gonna fuck, aren't ya? Si Chris sama Heather jalan-jalan di taman. Dan si Paul yang nggak sengaja ketemu sama ibunya Stifler, yang langsung tuh dia jadi tegang banget ngeliat ibunya Stifler yang bentukannya wow, gila banget sih kayak gini mah. Dan begitu juga dengan si Jim yang bercocok tanam sama si Michelle. Yang ternyata Michelle ini emang udah nonton dia sama Nadia. Cuman Michelle ini punya, ya begitu dah pokoknya lah. Mom? Shipwreck? Oh, hey, Stifler. Ya begitulah akhir dari film ini. Sesuai challenge-nya Kevin, mereka berempat nih berhasil lah menggenjot dan mendapatkan lubang kenikmatan sesuai keinginan mereka. Tepat sebelum mereka lulus.
Sedangkan Jim, sudahlah cuy, udah setelan